wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Zahra dengan NIM A1C3190026 dari Program Studi Pendidikan Fisika, kelas reguler A 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan salah satu fenomena dari materi dinamika rotasi yang membahas tentang momentum sudut dan hukum kekekalan momentum pada permainan gasing. Pernahkah Anda bermain gasing? Apa yang terjadi ketika gasing tersebut diputar? Dan bagaimana perilakunya ketika gasing berputar tanpa mendapat gangguan apapun dari luar? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin sering terlontar dalam benak kita. Dan bagaimana penjelasan ilmiah gasing tersebut akan kita bahas pada video ini. Gasing merupakan mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi dan masih bisa dikenali. Gasing adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan pada suatu titik. Selain merupakan mainan anak-anak, gasing juga kerap kali dimainkan oleh orang dewasa. Sebagian besar gasing dibuat dari kayu, walaupun ada juga yang membuatnya dari plastik atau bahan-bahan lain. Gerakan gasing berdasarkan efek giroskopik. Gasing biasanya berputar terhuyung-huyung untuk beberapa saat hingga interaksi bagian kaki dengan permukaan tanah membuatnya tegak. Setelah gasing berputar tegak untuk sementara waktu, momentum sudut dan efek giroskopik berkurang sedikit demi sedikit, hingga akhirnya bagian badan terjatuh secara kasar ke permukaan tanah. Jadi, bagaimana gasing ini bergerak? Mari kita ikuti penjelasan berikut. Ketika gasing berputar, dia akan cenderung condong terhadap sumbu vertikal dan akan memutar pada porosnya. Nah, pada saat yang bersamaan, ia juga berputar mengelilingi sumbu vertikal atau sumbu Z dan menganggap kemiringan gasing ini adalah alfa. Selanjutnya, di sini akan dianalisis bagaimana momentum sudut bekerja pada prinsip gasing ini. Jadi, ketika dia berputar pada porosnya, ia akan berputar dengan kecepatan sudut atau omega dan menghasilkan momentum sudut sebesar L yang arahnya sejajar atau sama dengan porosnya. Nah, selanjutnya ketika dia berputar mengelilingi sumbu Z, bagaimana dia bekerja? Nah, anggaplah sudut kemiringan gasing terhadap sumbu vertikal atau sumbu Z adalah alfa, dan Cm adalah pusat massa pada gasing tersebut, di mana beratnya adalah W. Nah, gaya W ini akan menghasilkan gaya normal pada sumbu Z sebesar N. Lalu, kita misalkan jari-jari dari O ke pusat massa atau jarak dari O ke pusat massa ini adalah R. Maka, kita akan menghasilkan jarak pusat massa gasing ini terhadap sumbu Z adalah X. Nah, hasil kali antara R dengan W ini akan menghasilkan momen gaya pada sumbu Y. Sekarang kita analisis. Besarnya momen gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah R cross W, di mana W adalah gaya berat. Atau kita tulis mgr sin alpha, dengan M sebagai massa, G adalah percepatan gravitasi, dan R sin alpha adalah kedudukan pusat massa terhadap sumbu Z. Persamaannya bisa kita tulis tau sama dengan mgx. Nah, karena R sin alpha adalah X, sehingga kita tinjau ketika gasing mengelilingi sumbu Z, anggaplah kecepatan sudut sumbu Z adalah omega Z
kita akan menghitung omega Z ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa putaran gasing terhadap sumbu Z, dia akan membentuk corong seperti pada gambar ini. Kita tinjau pada satu keadaan, misalkan ia mengalami perubahan dari keadaan awal ke T1, maka momentum sudutnya akan berubah sebesar delta L. Nah, dan bisa kita rumuskan yaitu delta L sama dengan L1 dikurang L, di mana L1 adalah besar momentum sudut akhir dan L adalah besarnya momentum sudut awal. Besarnya momen gaya juga dapat dinyatakan sebagai perubahan momentum sudut per satuan waktu. Sehingga bisa kita tulis momen gaya sama dengan delta L per delta T, atau dou sama dengan dL per dt, sehingga akan dihasilkan dou dt sama dengan dL. Nah, pada perubahan sudut yang kecil, maka akan berlaku d theta z sama dengan dL per L, sama dengan mgx dt per I dikali omega. Maka selanjutnya akan didapatkan persamaan yaitu d theta z per dt sama dengan mgx per I omega. Dan hasil akhirnya akan didapatkan yaitu omega z sama dengan mgx per I dikali omega, di mana m adalah massa, g adalah percepatan gravitasi, x adalah kedudukan pusat massa terhadap sumbu z, dan I adalah momen inersia yang bergantung pada bentuk bendanya. Dan omega adalah kecepatan sudut rotasi pada sumbu gasing. Menurut hukum torsi, besarnya jarak sumbu putar gasing dengan bagian terluar gasing akan mempengaruhi kecepatan putar gasing tersebut. Semakin besar jaraknya, semakin lambat gasing berputar. Semakin kecil jaraknya, semakin kencang gasing tersebut berputar. Selain faktor jarak antara sumbu putar dengan jarak terluar gasing, torsi dipengaruhi oleh besarnya gaya yang arahnya tegak lurus terhadap sumbu putar. Pada permainan gasing, besarnya gaya tersebut diterjemahkan sebagai besarnya gaya tolakan awal ketika melepas gasing. Semakin besar gaya tolakan yang kita berikan, semakin besar torsi gasing yang pada akhirnya semakin besar kecepatan yang akan dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin lemah kita memutar gasing, semakin lambat pula kecepatan yang akan dihasilkan. Berdasarkan hukum kekekalan momentum sudut, besarnya momentum sudut akan konstan saat tidak ada gaya luar yang bekerja. Dalam hal perputaran gasing, momentum sudut akan tetap saat tidak dikenai gaya apapun. Jadi, saat momen inersia besar, berdasarkan hukum kekekalan momentum, kecepatan sudut akan berkurang, dan sebaliknya, saat momen inersia kecil, kecepatan sudut benda akan semakin besar. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.